Injilnya. Dalam pengkabaran Injil, Rasul Paulus sangat terbukti berhasil. Nah, oleh karena itu kita belajar bersama-sama dengan strategi pengkabaran Injil Rasul Paulus. Nah, strategi merupakan metode atau cara untuk melakukan sesuatu. Nah, penginjilan adalah suatu kegiatan pemberitaan Injil Allah kepada orang-orang yang belum mengetahui kebenaran strategi dan merupakan suatu cara untuk memberitakan Injil semua dalam penginjilan strategi hal yang penting agar Injil yang disampaikan dapat diterima oleh pendengar atau orang yang kita Injil. Perlu ingat dalam penginjilan, hal yang paling utama adalah mampu memahami konteks budaya setempat dan menemukan strategi yang cocok untuk digunakan di wilayah-wilayah atau daerah tertentu. Next slide. Dalam hal ini, saya pada malam hari ini akan memaparkan strategi Rasul Paulus dalam pengkabaran Injil yang telah dia lakukan, khususnya dari surat-suratnya, untuk menjadi contoh bagi kita sebagai orang percaya dalam melakukan penginjilan. Nah, saya berharap dengan strategi atau prestasi pada malam hari ini akan membantu setiap kita yang percaya dalam memiliki strategi penginjilan yang lebih bersemangat dalam melakukan penginjilan pengkabaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran sesuai dengan amanat agung yang terdapat dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat ke-20. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada strategi Rasul Paulus, saya mau mengajak kita sebentar saja melihat latar belakang siapa si Paulus. Nah, Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul namanya adalah Saulus. Saulus dilahirkan di Tarsus sekitar tahun 0 atau permulaan Masehi. Maka itu menjadikannya agak lebih muda walaupun hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Keluarganya berpindah ke ibu kota Yerusalem semasa remajanya. Di sana ia telah menjadi murid yang paling bernilai kepada seorang ahli Farisi yang sangat dihormati yang bernama Gamaliel. Ibu ayahnya telah mendidiknya menjadi seorang yang sangat ortodoks. Dia dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Dia mengikuti jejak langkah ayahnya menjadi seorang Farisi yang berbahasa Ibrani dan bekerja sebagai tukang kemah. Dia juga dilahirkan sebagai warga negara Rom atau Roma dan fasih berbahasa Yunani dan memahami kebudayaan Yunani, di mana kelebihan ini digunakan dalam usaha misionarisnya. Diketahui bahwa dia mempunyai pengaruh di kalangan pemimpin Yahudi. Dia bertanggung jawab juga atas hukuman rajam ke atas Stefanus, pengikut Kristus yang mati syahid yang pertama. Nah, next. Sementara itu, Saulus berkobar kepada menganiaya orang yang percaya sehingga ia meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Nah, supaya menangkap orang percaya dan membawanya ke Yerusalem. Saulus tiba-tiba menjadi buta karena cahaya yang sangat terang dari langit. Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Nah, dia jatuh terbaring secara fisikal, dan saya tafsirkan ini sebagai jatuh terbaring secara rohani, di mana dia mengalami kekosongan dalam dirinya. Nah, setelah berdoa dan berpuasa selama 3 hari, Tuhan mengutus Ananias kepadanya untuk membaptisnya dengan menumpangkan tangan ke atasnya dalam nama Kristus, atau mengurapinya sebagai rasul kepada bangsa bukan Yahudi sekitar tahun 35 Masehi. Nah, itu sedikit kisah atau latar belakang dari pertobatan Rasul Paulus. Kita masuk kepada peta pada saat ini. Kita melihat satu slide lagi. Nah, setelah penginjilan di Damsyik, dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun dan menerima arahan pada Tuhan melalui wahyu. Hal ini seperti latihan persediaannya sebagai rasul. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang dilakukan di tanah Arab,
Yang jelas dia telah memulaikan gereja di sana dan telah menyinggung raja tanah Arab sehingga dikeluarkan perintah untuk menangkapnya. Maka setelah kembali dari Damsyik, dia terpaksa melarikan diri melalui sebuah tingkap pada tembok kota dan berjalan kaki ke kota Yerusalem. Baik, saya mengajak kita sebentar untuk melihat peta perjalanan Rasul Paulus selama hidupnya. Nah, pertama-tama kalau kita melihat peta ini dari tanda merah itu adalah perjalanan yang pertama, yang ungu itu perjalanan kedua, yang biru itu perjalanan yang ketiga, dan yang kuning perjalanan yang terakhir Roma. Mari kita lihat apa strategi Rasul Paulus dalam misinya ke berbagai daerah. Apa misi yang Paulus lakukan sehingga Injil yang dia bawa itu dapat diterima oleh kalangan masyarakat di berbagai daerah. Yang pertama, kita mulai dari diri Paulus atau strategi yang masuk dalam pribadi. Nah, dia menyadari ada Tuhan bersamanya. Nah, bisa kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dikatakan itu sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Oleh karena kamu dalam penginjilan Rasul Paulus, ia menyadari bahwa Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan itu kepadanya, menguatkan dia. Itu adalah Allah. Dia menyadari hal demikian. Nah, pertama strategi yang Rasul Paulus lakukan ialah menyadari adanya Tuhan bersama dengan dia. Oke. Kedua, yang mengerjakan semuanya itu seperti untuk Tuhan. Sangat berguna sekali untuk kita anak-anak muda yang baru menjadi hamba-hamba Tuhan saat ini, yaitu menyadari bahwa segala sesuatu kita kerjakan untuk Tuhan. Artinya mempunyai motivasi yang benar tentang pengkabaran Injil itu sendiri. Nah, penginjilan yang berhasil dimulai dari hati dan motivasi yang benar. Kita bisa melihat dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus mengatakan ini, tentu dia sudah terlebih dahulu mengajarkannya atau mengerjakannya. Oleh sebab itu, pesan Rasul Paulus ini bukan hanya kepada jemaat di Kolose, melainkan juga untuk saya dan saudara pada malam hari ini. Lakukanlah pelayanan dengan motivasi yang benar yang tertuju kepada Allah, karena upah kita bukan dari manusia tetapi dari Allah itu sendiri. Haleluya. Oke, strategi yang berikutnya ialah Paulus dalam setiap surat, dalam semua surat-suratnya menyetarakan dirinya atau memanggil orang yang percaya, menyebut orang percaya dan murid-muridnya itu sebagai teman, sahabat, saudara-saudara. Ini adalah suatu strategi yang Rasul Paulus lakukan untuk menyetarakan dirinya kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa Rasul menyatakan dirinya terlihat pada surat yang dikirimkan oleh Paulus, selalu menyebut orang percaya sebagai saudara, teman, sahabat. Kita bisa melihat Roma pasal 6 ayat 1, ayat 3, ayat 7, ayat 21, 2 Korintus pasal 2, pasal 13, ayat Roma ayat 2 Korintus pasal 6 ayat 1, 2 Korintus pasal 13 ayat 11, dan masih banyak semua kitab-kitab atau surat-surat yang dikirim Paulus selalu menyetarakan dirinya. Ini mencerminkan kerendahan hati, mencerminkan di mana dia tidak sombong, mencerminkan di mana dia mau orang-orang yang dia layani itu dekat, akrab dengannya. Nah, mengapa ia menyetarakan dirinya dengan orang yang ia layani? Karena ia mempunyai kasih dan melihat semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kita semuanya bersaudara dalam Tuhan Yesus. Selanjutnya, strategi yang Rasul Paulus lakukan ialah memuridkan. Nah, ini faktor yang penting juga, saudara, yang menarik, bahwa Rasul Paulus mempunyai strategi memuridkan. Nah, keberhasilan pelayanan Rasul Paulus tidak terlepas dari strategi pelayanannya dalam memuridkan. Nah, saya menyampaikan beberapa murid Rasul Paulus ya yang terkenal seperti Timotius, seperti Titus,
seperti Filemon, Onesimus. Nah, teman-teman bisa melihat itu dalam kitab-kitab suratnya. Nah, mengapa pemuridan itu penting bagi seorang penginjil? Nah, memuridkan itu penting karena itu adalah metode yang dipilih Tuhan untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Selama pelayanan Rasul Paulus bagi masyarakat, dia menghabiskan banyak waktu untuk memuridkan, mengajar orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dalam penginjilan kita, yang perlu kita lakukan juga ialah memuridkan. Karena kenapa? Karena ketika kita memuridkan, kita sedang memberikan suatu tunas baru dalam pelayanan itu sendiri, sehingga orang-orang yang kita muridkan itu dapat menjadi perpanjangan tangan kita untuk menjangkau lebih banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Itu strategi yang Paulus lakukan. Strategi yang berikutnya ialah mempunyai tim pelayan. Nah, ini hal penting juga, saudara, bahwa dalam pelayanan Paulus dan artinya dia mempunyai tim pelayan. Nah, keberhasilan pelayan Rasul Paulus tidak terlepas dari strategi pelayanannya dalam memuridkan. Nah, kita bisa melihat dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai 16, 2 Korintus pasal 16 ayat 17, 2 Korintus pasal 1 ayat 19, 2 Korintus pasal 16 sampai 17, dan masih banyak lagi di mana Rasul Paulus mempunyai tim pelayan dan bahkan dia mengajarkan Timotius, Titus untuk bisa mengajarkan orang atau orang yang percaya kepadanya menjadi penatua, menjadi tim pelayan di dalam peribadatan. Nah, itu adalah salah satu cara Rasul Paulus dalam strategi pengabaran Injil, dan supaya Injil yang dia sampaikan itu bisa meluas dan Injil itu bisa lebih luas lagi bisa diterima oleh masyarakat atau orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, strategi yang berikutnya di mana kita bisa melihat bahwa Paulus kontekstualisasi dengan keadaan tempat waktu atau dapat menyesuaikan diri. Kita melihat dari hal yang pertama di mana Rasul Paulus ini kontekstualisasi. Yang pertama, dalam analisa saya, ketika dia menginjil, dia memulaikan penginjil dari kota. Paulus selektif dalam memilih tempat di mana dia akan memberitakan Injil. Ini bukan berarti tidak boleh dari kampung, tetapi yang Paulus lakukan yang dari kota. Dia mulai dari kota Roma, dari Korintus, dia memulai dari tempat-tempat perkumpulan orang banyak. Itu adalah salah satu strategi Rasul Paulus di mana dia melakukan strateginya dalam kontekstualisasi. Nah, selanjutnya di mana Rasul Paulus menyampaikan surat-suratnya itu masih belum Pak. Rasul Paulus menyampaikan surat-suratnya itu selalu kontekstualisasi, di mana dia menyampaikan surat itu selalu menjawab pertanyaan atau kebingungan jemaat-jemaat di mana jemaat itu telah dirintis. Kita bisa melihat mengapa Paulus mengirimkan surat-suratnya kepada jemaat di Roma, kepada jemaat Kolose. Nah, itu selalu diawali dengan permasalahan. Itulah strateginya menyampaikan kebenaran atau strateginya dalam menginjil. Dia selalu menjawab permasalahan yang sedang ada. Oke, selanjutnya. Menguji orang yang ia layani. Nah, ini penting, saudara. Ketika saya baca juga, saya melihat Rasul Paulus ini bukan hanya memberitakan Injil menyampaikan, tapi dia juga melakukan sesuatu ujian atau review kepada orang-orang yang telah dia layani. Kita bisa melihat dari 2 Korintus pasal 2 ayat 9. Dalam pelayanan Rasul Paulus, dia menguji jemaat atau orang-orang yang telah dilayani itu untuk menguatkan iman mereka. Nah, ini adalah salah satu strategi juga yang unik dan menarik menurut saya, di mana dia menyampaikan tetapi tidak langsung hanya sebaliknya, tetapi dia melihat bagaimana perkembangan jemaat yang telah dia layani.
Selanjutnya, dalam strategi Rasul Paulus, poin yang berikutnya ialah tidak membebani orang percaya dalam hal kebutuhan. Nah, ini penting dan menarik, saudara. Dalam pengejaran Rasul Paulus, dia selalu mencukupkan diri dengan apa yang ada padanya. Tidak menyusahkan orang yang ia layani, seperti yang dituliskan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 8. Ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Kita juga bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8 sampai 9, di mana Rasul Paulus tidak menyusahkan, membebani orang-orang yang dia injili, orang-orang yang dimenangkan dalam hal kebutuhannya. Selanjutnya, Rasul Paulus dalam strateginya ialah keteladanan. Ini penting bagi kita semua hamba Tuhan. Keteladanan itu penting. Nah, di mana atau apa saja keteladanan Rasul Paulus yang Rasul Paulus lakukan? Pertama, keteladanan dalam hal kerendahan hati. Kita bisa melihat Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Berikutnya, keteladanan kemurahan hati. Kita bisa melihat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Keteladanan tidak mencaci maki. Kita bisa lihat dalam Roma pasal 12 ayat 14. Keteladanan kesabaran. Kita bisa melihat di mana di Roma pasal 12 ayat 12. Rasul Paulus menyampaikan keteladanannya tentang kesabaran. Nah, nasihat Paulus kepada Timotius juga untuk bertekun dalam firman Tuhan dan setia dalam pengkabarannya, bukan sekedar teori. Kita bisa melihat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 14 dan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Paulus sendiri adalah orang yang sangat giat bekerja, giat belajar dan mengajarkan firman Tuhan. Meski banyak menghadapi kesulitan, ia tak kenallah memberitakan Injil. Tindakannya berpadanan dengan perkataannya. Integritas Paulus mengingatkan kita semua pada malam hari ini untuk mengevaluasi diri. Apakah perkataan dan tindakan kita sudah selaras dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita hanya bisa bicara tetapi tidak melakukannya, tidaklah benar dalam yang Tuhan mau, tidaklah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan mencapai apa-apa apalagi menginspirasikan orang lain untuk mengikuti jejak kita kalau kita saja tidak bisa melangkah dari kelemahan yang sudah kita miliki. Itu strategi yang Rasul Paulus lakukan, yaitu keteladanan. Berikutnya ialah tetap mempedulikan. Nah, banyak orang hamba Tuhan sudah menginjil tetapi dia meninggalkan, menterlantarkan begitu saja. Tetapi Rasul Paulus mempunyai strategi, yaitu tidak melakukan hal demikian, melainkan dia mempedulikan orang-orang yang telah dimenangkan untuk Tuhan. Tetap mempedulikan. Dalam Filipi pasal 2, masih belum Pak. Dalam Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24, Rasul Paulus mengirimkan muridnya Timotius kepada jemaat yang berada di Filipi agar ada yang memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Bukti bahwa Rasul Paulus sangat mempedulikan orang-orang yang telah dimenangkan ia dengan surat-surat yang telah ia kirimkan kepada beberapa jemaat dan juga kepada murid-muridnya supaya mereka kuat dalam pelayanan seperti yang ia pesankan kepada muridnya Timotius dengan berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu adalah satu pesan kepeduliannya kepada Timotius dan kepada jemaat-jemaat yang telah dirintisnya. Dia mengirimkan surat. Itu adalah satu bukti bahwa Paulus mempunyai strategi penginjilan selalu mempedulikan. Sebagai penerapan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam Injil, perlu berani untuk mengambil langkah yang berbeda atau melakukan terobosan. Namun harus dalam batasan yang wajar. Jika tidak berani melakukan terobosan, maka langkah tidak akan pernah bisa mencapai lebih banyak lagi. Penting bagi kita mengenal budaya lingkungan masyarakat sekitar.
Hal ini dapat lebih mempermudah kita diterima oleh masyarakat sehingga pemberitaan Injil dapat disebarluaskan dan diterima oleh orang-orang yang kita injili. Saya menutupnya, saudara. Perjalanan Paulus dalam penginjilan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sejarah penginjilan. Paulus menjadi contoh dan teladan atau model dari penginjilan dari masa ke masa karena strategi yang Paulus miliki sangat unik dan membuahkan hasil yang nyata dari strategi yang digunakan oleh Paulus dalam melakukan penginjilan dan merintis jemaat-jemaat di berbagai gereja. Pesan saya buat kita pada malam hari ini, penginjilan yang berhasil berawal dari hati yang mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Hati yang sangat mengasihi orang-orang yang belum percaya sangat dibutuhkan oleh para penginjil atau saya dan saudara sebagai motivator yang terkuat dalam melakukan pelayanan. Jadi pesan saya terakhir bahwa melakukan pelayanan harus berasal didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh ditanyakan.